masih diberikan kesempatan di hari yang baik ini untuk kita berkumpul, bersilaturahmi, dan mendengar sedikit cerita dari saya. Terima kasih juga kepada teman-teman relawan yang sudah meluangkan waktu untuk mempersiapkan kegiatan malam hari ini. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang sudah bersedia hadir pada malam hari ini. Saya sudah mengambil waktu dari Bapak Ibu. Oke, baik. Pertama-tama saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Erwin Sutanto. Saya kelahiran Ternate 10 Desember 1981. Saya pekerjaannya seorang pengusaha berdomisili di Desa Yao. Saya pemilik kontrak. Saya masuk di Morotai sudah kurang lebih 5 tahun. Jadi 5 tahun lalu saya pernah mencalonkan diri juga dari partai PSI, tapi tidak terpilih. Jadi pada apa ya namanya? Pada dasarnya kali ini sebenarnya saya sudah tidak mau mencalonkan diri lagi, tapi karena beberapa dukungan dari warga di 3 desa terutama Yao, Bido, dan Tawakali, di mana saya berdomisili dan juga bermasyarakat di sana. Mungkin Bapak Ibu kalau jalan ke utara, kalau dengar nama Tanjung Boboro, kalau dari Nunuhu sekitar 1 kilo ke arah Yao, begitu turun-turun gunung yang paling di bawah, Bapak Ibu sering lihat mobil hitam di sebelah laut. Nah, itu saya punya rumah di situ. Mungkin kalau dari jalan tidak kelihatan, tapi Bapak Ibu bisa masuk saja ke dalam. Di dalam ada rumah. Jadi kalau saya punya prinsip cuma satu sebenarnya, karena saya lama tinggal di Jerman. Saya SD di Ternate, SMP di Malang, SMA saya di Surabaya. Saya kuliah di Jerman dan lama tinggal di Jerman. Total saya tinggal di Jerman itu 16 tahun. Istri saya juga orang Jerman. Ya begitulah, jodoh kita tidak tahu di mana kita mendapatkan jodoh. Jadi itu sekilas balik. Jadi kalau kita berbicara tentang Bapak Rakyat atau perwakilan rakyat untuk kepentingan masyarakat, itu ada satu masalah yang paling sering kita dengar. Masalahnya begini. Setiap kali kita menghadapi pemilihan legislatif terutama, itu selalu ada omongan di masyarakat bilang, untuk pilih kondia taradia itu. Ada kata rada ya Bapak Ibu? Ada. Bapak Ibu tahu kira-kira masalahnya apa sebenarnya? Kok ada sampai omongan seperti itu? Jadi kan ada masalah ini, selalu 5 tahun kita selalu berbicara, sosok pilih kondia taradia. Jadi pertanyaannya, yang salah ini yang memilih atau yang salah yang dipilih? Yang salah yang siapa ya? Ya jawab kawan. Bagaimana? Kan tadi dong ibu-ibu terutama bilang ini betul apa yang saya sampaikan, bahwa orang sok pilih, orang sok teralia, orang. Salahnya ada yang di siapa? Di yang memilih atau yang dipilih? Karena yang dipilih. Yang memilih siapa? Yang memilih, jujur, tanpa dong Bapak Ibu sini memilih saya tidak mungkin jadi Bapak Rakyat. Betul? Betul? Jadi persoalan itu, jawabannya itu harus kita sama-sama. Jadi dari sisi masyarakat, dari sisi yang memilih, dan sisi yang dipilih. Jadi kalau menurut pandangan saya, yang saya mohon maaf, saya tidak menggurui, tapi saya sudah lama hidup di negara yang maju. Ada 3 kriteria mendasar yang harus Bapak Ibu perhatikan benar-benar supaya tidak salah pilih.
supaya yang dipilih itu benar-benar. Yang pertama itu dia calon pemimpin, dia harus punya gagasan, pendidikan, jaringan yang jelas. Jadi pendidikan itu artinya apa? Contoh, jujur saja kalau saya tidak punya pendidikan yang cukup, mungkin saya tidak akan bisa berbicara di depan umum. Begitu juga mungkin kita ke depan kalau berdebat di sidang atau di ruangan dewan, kita tidak bisa berdebat karena tidak punya pandangan, gagasan apa yang harus dilakukan. Itu yang pertama. Yang kedua itu jujur harus punya finansial yang cukup. Yang dilihat apa yang dirasakan. Jadi kalau kita balik lagi ke karakter yang harus sudah selesai dengan dirinya sendiri, contoh gampangnya begini. Apabila saya belum punya mobil, pasti akan saya bilang kalau. Jadi contoh misalnya, kalau salah Panwaslu, pemerintah desa bersama jajarannya, BPD bersama jajarannya, tokoh agama, tokoh perempuan dan tokoh pemuda. Bapak Ibu yang saya hormati, PSI ada juga DP Yel-Yel. Jadi kalau PSI